Halo, assalamualaikum. Ketika rame di luaran ribut tentang flagship killer, yang mana sih yang beneran? Saya mah belinya flagship tahun lalu sama flagship yang baru rilis. Cuma yang baru rilis ini saya nggak ikutan pre-order karena biasanya suka ada aja yang harganya lebih murah ketika stoknya udah ready. Dan pas lagi nyari-nyari di Tokopedia dapat satu seller yang harganya lebih murah dan mengatakan bisa nego kalau COD. Kalau COD-nya di Jakarta ya. Cuma karena saya di Cimahi, saya transfer langsung aja dan kirim pakai Paxel. Ini baru datang malam-malam, langsung saya unbox karena udah nggak sabar juga. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ini ya, jadi alternatif menarik dari smartphone yang saya gadang-gadang bakal jadi daily driver saya Galaxy S23. Ini mungkin unggul dalam banyak hal termasuk branding Zeiss-nya ya. Baterai lebih besar juga, kemudian apalagi? Cuma satu hal yang saya butuhkan malah nggak adanya di seri Pro-nya. Yang Pro-nya itu harganya beda berapa? 5 juta ya? Iya, beda 5 juta. Dan menurut saya nggak saya butuhkan sisanya. Storage 512 saya nggak butuh. 256 udah cukup. Cuma wireless charging aja yang butuh ya. Tuh, jadi ini adalah Vivo X100 Co-Engineered with Zeiss Extreme Imagination Vivo Zeiss Co-Engineered. Resmi Indonesia. Nih, diproduksinya udah di Cikupa ya. Flagshipnya Vivo, mantap. RAM 12, storage 256. Ini yang warna Star Trail Blue. Mungkin warna yang jarang kelihatan di Instagram. Setidaknya Instagram saya ya. Saya ngeliat teman-teman kebanyakan pada pakai yang hitam. Iya, kalau saya dulu betah pakai X80. MediaTek nggak masalah. Cuma rada tanda tanya aja ya. Kenapa ketika Vivo V-Series-nya yang V30 sama V30e udah pakai Snapdragon, termasuk yang pertama tuh pakai Snapdragon 7 Gen 3 di Indonesia, flagshipnya malah pakai MediaTek. Termasuk V-Series yang V30 Pro itu kan pakai MediaTek juga tuh. Yang sama-sama pakai Zeiss. Nggak ada masalah sih sama MediaTek, cuma biasanya kalau Vivo punya kerjasama eksklusif sama Snapdragon, Qualcomm, sampai bisa dapat 7 Gen 3 terbaru. Kemudian iQOO-nya juga, sub-brandnya Vivo, bisa dapat 8 Gen 3 terbaru. Pertama kali resmi di Indonesia tuh di iQOO 12. Kenapa nggak sekalian flagshipnya Vivo juga pakai Snapdragon gitu ya. Ini smartphone-nya, kemudian di partisinya kita akan lihat di dalamnya ada dua partisi, kiri dan kanan. Yang kiri ini ada SIM tray ejectornya, bentuknya khas Vivo seperti ini. Kayak pick gitar ya. Kemudian sepertinya di dalamnya ada soft case sih kalau ngeliat ukurannya. Tuh dari sini bukanya. Salah. Bukan yang ini ya, nggak ada tanda panahnya, yang ini yang ada. Iya, soft case sama kitab-kitaban, dokumen. Ada informasi penting dan kartu garansi, kemudian ada panduan ringkasnya. Jadi codename-nya atau modelnya adalah V2308 ya. Nih di sini ada kartu garansinya. Masih belum disobek karena ini masih benib, brand new inbox. Cuma yang jadi tanda tanya, di kartu ini selalu tidak ada service center Bandung. Dan saya cari service center Bandung itu adanya di Jalan Jenderal Sudirman dekat Jamika. Dari Cimahi lumayan dekat. Cuma rasanya itu bukan pusat kota gitu ya. Buat yang dari Bandung kota mungkin jadi rada melebar. Ada dua service point lagi. Tapi kayaknya bukan yang utama. Atau kayak titip gitu. Collection point. Nah, Vivo X100 ini punya charger flash charge 120 watt. Yang menarik adalah Vivo sekarang sudah pada support power delivery 3.0. Termasuk Vivo Y28 yang kemarin saya review aja bisa terima 30 watt ya. Sementara iQOO Z9X cuma power delivery 2.0 di 18 watt. Kemudian ini kabel data atau kabel chargingnya Type-C to Type-C sekarang, mantap. Ya, chargernya udah Type-C. Jadi bisa pakai kabel-kabel lain yang saya punya juga yang Type-C to Type-C. Dan yuk kita lihat langsung warna Star Trail Blue. Jadi ada ekor bintangnya, warna birunya. Tereng. Oh iya, kayak gini ya. Ini masih
untuk ukuran sebuah flagship sih ini agak kotor ya. Mungkin bekas yang packing di pabriknya kali ini. Atau memang seperti ini, kayaknya enggak deh. Emang tadi agak kotor ya, tapi harusnya tuh nggak mudah kotor setelah itu. Mungkin dari plastiknya kali ya, atau residu. Ada perekat atau semacamnya lah. Oh, ada sedikit refleksi cahaya di situ, membuatnya nampak seperti 3D. Tapi enggak, ini rata-rata aja ya. Yang nggak rata sih kamera bumpnya. Sekarang pada pakai aksen seperti ini ya, grupnya BBK yang diikutin juga sama Transsion. Jadi kayak luxury watch. Ya, luxury watch, jadi kayak jam tangan mewah. Apalagi ini kan bentuknya bundar. Si kamera bumpnya. Cuma saya baru sadar kalau kamera bumpnya nggak bundar simetris. Nah, yang ini lebih tebal karena ada tulisan Vario Tessar 1.57 sampai 2.57. Ini bukaannya ya. Dengan focal length-nya 15 sampai 70 aspheric. Nih ada Zeiss T asterisk lens coating-nya. Dan ini udah agak-agak kotor sedikit nih. Si frame kameranya ada debu sedikit. Mungkin meja unboxing saya terlalu berdebu kali ya. Ya, oke lah. Kita lanjut. Nah, ini yang nggak didapat di V-Series. Frame metal yang membuat bodinya terasa lebih kokoh, termasuk dari bobotnya yang makin terasa solid ya. Di sini ada tombol power dan volume rocker, ada 2 garis antena. Di sisi bawah ada speaker grill berupa 6 buah lubang, garis antena, port Type-C, mikrofon, dan SIM tray. Kita buka tray-nya. Harusnya sih nggak ada slot micro SD ya kalau flagship. Apalagi dengan form factor layar melengkung begini kebanyakan pada nggak ada. Iya benar. Jadi hanya 2 nano SIM card. Kemudian di sisi kiri hanya ada 1 garis antena. Dan di sisi atas ada tulisan Professional Photography. Dengan, ada infrared blaster. Ini yang nggak dipunya Galaxy S23 saya nih. Kemudian mikrofon kedua buat noise cancellation ya. Oke. Dan di atas ini juga ada 2 garis antena yang terputus oleh bagian plastik ini yang dipapas. Yang lurus ini udah desain Vivo dari X berapa kali ya? X8, X60 jangan-jangan apa? X50. Ya. Dan Vivo konsisten untuk masalah desain. Tapi ini kerasa lebih tebal nih si frame pinggirnya yang logamnya. Karena baterainya juga 5000 mAh ya. Kalau yang Pro 5400 seingat saya baterainya lebih besar lagi. Sementara kameranya ini punya 3 apa 4 kamera nih? 3. Ya, jadi 50 megapiksel kamera utama, 64 megapiksel periskop. Yang ini zoom optiknya 3 kali. Kemudian lensa ultrawide 50 megapiksel. Jadi 50, 64, 50. Yang Pro 50, 50, 50. Jadi yang periskopnya 50 megapiksel juga. Cuma zoom optiknya sampai 4,3 kali. Ya, lebih besar perbesarannya. Oke, seperti ini penampakan layarnya, bezelnya. Dengan form factor layar curve seperti ini. Mungkin harus lebih hati-hati. Pinggiran-pinggirannya jangan sampai kepentok. Kita coba pasangkan soft case-nya. Apakah tepian layarnya terlindungi? Tapi kalau layarnya terlindungi banget juga curve-nya nggak kerasa. Iya, nggak terlalu kelindungi ya. Tapi kan memang biar curve-nya kerasa juga nih. Biar enak buat swipe-swipe. Jadi kebencet apa tuh? Bentar, saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan tadi sudah saya setup juga untuk fingerprint scannernya yang pastinya cepet banget lah ya. Flagship punya. Kemudian saya belum connect WiFi biar ketahuan free storage-nya berapa. Dan posisi awal dari smartphone ini ya, software-nya. Oke, dia pakai Android 14 dengan di sini. Bentar. Google Play System Update 1 Juli 2023 dan Android Security Update 1 Mei 2024. Nanti belum connect WiFi ya. Mungkin connect WiFi-nya nanti aja lah, nggak usah di video unboxing ini. RAM-nya 12 dengan ada extended RAM 12 GB lagi. Storage-nya 256 GB. Ini Dimensity 9300 ini 4 nanometer ya. Dengan clock speed tertinggi 3,25 GHz. Dan ada Vivo V2 chip-nya. Ini buat imaging. Buat video, buat gaming. Imaging nih kayaknya ya, Vivo V2 chip ini.
Lalu untuk, nah ini RAM dan storage, saya nanti seperti biasa akan matikan, cuma nanti ya, karena butuh restart. 12 GB udah cukup banget, yang 8 GB aja S23 itu saya matiin tuh RAM plusnya. Kemudian storage-nya terpakai 23,53 GB, itu berarti sudah sama extended RAM 12. Kalau kamu kurangin lagi, kepakainya cuma 11,53 GB ya. Lumayan banget kan tuh. Free-nya sekarang berarti 232 GB. 232,5 GB lah ya. Kemudian baterainya 38%. Sekarang display and brightness saya mau ngecek untuk resolusi layarnya. Jadi ini kayak 1.5K. Walaupun bisa diturunin ke Full HD aja. Dan refresh rate-nya maksimal 120 Hz ya. Untuk kamera nih, deg-degan juga. Yang unik dari Vivo adalah Vivo Fit Series. Mau yang Pro, V30 Pro gitu ya. Mau yang paling bawah V30i atau yang reguler V30 itu nggak ada Pro Video Mode. Tapi iQOO Z9 sama seperti iQOO Z7 itu ada. Nah jadinya apakah di sini ada juga? Nah ini Pro. Dan kita masuk ke video. Iya bisa ya. Cuma memang hanya untuk kamera belakang. Settingannya untuk Pro Video Mode ini bisa di ultra wide juga. Cuma di ultra wide-nya juga bisa set autofocus. Mantap pisan. Ultra wide itu 15 mm 0,6 kali. Jadi kalau lensa utamanya satu kali itu di 23 mm. Dan lensa telenya 70 mm dengan perbesaran 3 kali optical zoom ya. Semuanya ada autofokusnya. Mantap. Kita kembali. Dan shutter speednya dari 1/12.000 sampai dengan 1/4 detik kalau di video. Kalau di foto biasanya lebih panjang lagi ya. Kalau video kan maksimal segitu aja. ISO-nya dari berapa ini? Paling kecil 72, paling tinggi 3200. Wow, mantap juga. Yaudah kita sekarang cek buat yang foto. Shutter speed-nya maksimal 32 detik ya, dari 1/12.000. ISO-nya sama, dari 72 sampai dengan 3200. Apakah di ultrawide juga sama? Ultrawide bahkan ISO-nya sampai 50 tuh paling rendah. Kalau di tele, sama 50 ya paling rendah. Mantap. Ada mode RAW juga buat foto ini. Kemudian untuk perekaman video resolusinya maksimal di 4K 60 fps. Kalau yang X100 Pro bisa 8K 30 fps, saya udah baca. Kemudian ada ultra stabilization dan jalannya di Full HD 60 fps. Kalau kamu pindah ke 4K, ultra stabilization-nya mati ya. Kemudian habis itu kamera depan 4K 60 fps juga. Dan ada steady fast di Full HD 30 fps. Kalau 60 fps mati tuh si steady fast-nya. Balik lagi ke kamera belakang karena saya belum mau cek untuk ultra wide sama 4K 60 fps dan lensa tele juga sama. Yes, hanya steady fast itu cuma bisa 1 kali dan 2 kali zoom ya. Artinya hanya ada di lensa utama. Bukan steady fast dan ultra stabilization kalau kamera belakang. Jadi hanya ada di lensa utama, tidak bisa di ultra wide atau tele. Dan maksimal di Full HD 60 fps untuk ultra stabilization. Sisanya ada snapshot, night, portrait. Nah portraitnya nih, bisa 4,3 kali loh. Kalau portrait ya sama 3,7 kali. Focal length-nya ada beberapa. Nanti kita cek lah hasilnya. Kalau saya sempat hunting foto. Ada makro juga, super makro. Dan mode lengkap kameranya nanti ada ini, high resolution, panorama, ultra HD dokumen, cinematic portrait, time lapse, slow motion, long exposure, super moon, astro, food, pro, landscape, and architectural, live photo. Terakhir. Ini buat miniatur efek ya. Saya lihat tuh foto teman saya yang moto mainan mobil-mobilan. Keren kayaknya pakai ini. Kalau cinematic portrait ini, setahu saya ini adalah buat video tapi bokeh ya si backgroundnya. Sip. Ini dia Vivo X100. Saya belum kasih tahu harganya saya beli ya. Ini kan resminya 11.999.000 alias 12 juta kurang 1.000. Bonus TWS Vivo 3e
harganya 499.000. Artinya harusnya 11,5 ya kalau tanpa bonus TWS. Ini saya beli 1 juta lebih murah lagi di 10,5. Hatur nuhun, sekali lagi sudah nemenin saya unboxing smartphone barunya Vivo ini yang sekarang resmi lagi di Indonesia, seri X ini. Dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.